Look at Tivo. Oh, and he could get killed. Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Apa kabarnya kalian para kaum rebahan? Today Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Roar garapan Bapak Noel Marshall. Dianggap sebagai film paling berbahaya yang pernah dibuat karena dalam proses syutingnya mereka menggunakan ratusan hewan asli. Setelah 11 tahun lamanya diproduksi, akhirnya film Roar rilis pada tahun 1981. Film ini berkisah tentang pecinta satwa liar yang hidup bersama singa, harimau, dan para kucing-kucing besar lainnya. Oke, no basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal scene terlihat seorang dokter bernama Hank sedang mengobati beberapa orang di suku Afrika. Selesai melakukan pekerjaan, Hank mengendarai motornya untuk pulang ke rumah. Rumah Hank terletak jauh dari pedesaan. Alasannya yaitu karena di rumahnya Hank ternyata memelihara banyak sekali singa, harimau, dan kucing-kucing besar lainnya. Nah, kalau singa besar ini nih namanya adalah Togar. Hewan di sana sangat jinak kepada Hank. Bahkan tak hanya jinak, mereka juga terkesan aleman kepada tuannya. For your information, Hank ini memang sengaja membawa hewan-hewan tersebut dari masih kecil ke rumah Afrikanya. Sementara di bandara terlihat Vivi istri Hank dan 3 anaknya baru saja landing di Afrika. Ini adalah kunjungan pertama kali mereka dari Amerika untuk menemui Hank. Tak lama teman Hank yang bernama Tivo datang. Dia akan mengantar Hank untuk menjemput keluarganya yang baru tiba di Afrika. Kedatangan Tivo langsung disambut oleh seekor jaguar yang naik ke perahunya karena dia merasa tertarik dengan jaket Tivo. Setelah turun dari perahu, kini Tivo yang akan masuk ke rumah Hank, bulu kuduknya dibuat merinding karena saking banyaknya kucing savana di rumah Hank. Si pemilik rumah mencoba menenangkan Tivo, tapi kalau hewan buasnya sebanyak itu sih Mbak Yani juga takut. Hank juga kemudian memperkenalkan beberapa singanya seperti John dan Carly. Kalau yang satu ini nih namanya adalah Robbie. Dia adalah singa penguasa yang hatinya lembut dan penyayang. Tak lama kemudian mereka yang akan pergi kedatangan tamu. Di atas sampainya 3 tamu Hank komplain kepada Tivo karena temannya itu telah membuat populasi kucing-kucing besar di Afrika semakin banyak. Tivo beralasan bahwa Hank sedang melakukan studi komparatif atau semacam penelitian. Dan dengan adanya penelitian ini, Hank juga berhasil membuat adanya perkawinan antara singa dan harimau secara alami loh. Terlihat saat tamu-tamu itu akan pulang, para singa Hank berkelahi. Di sana Hank secepat mungkin melerai mereka. Berkali-kali Hank terkena pukulan hewannya sendiri karena dia terus berusaha menghentikan mereka yang sedang emosi. Setelah selesai, Hank masuk ke rumah untuk membalut lukanya di tangan. Nah, sementara di luar itu para tamu dibuat ketakutan karena para harimau dan singa Hank terus menakut-nakuti mereka. Kena mental tuh. Sepertinya hewan-hewan ini mempunyai naluri jika itu para tamu tak menyukai mereka. Scene berpindah karena Hank tak kunjung menjemput. Akhirnya Vivi dan ketiga anaknya memutuskan untuk pergi mencari Hank dengan menaiki bis. Sementara di rumah, Hank yang bajunya jadi compang-camping menyuruh Tivo untuk menunggu dia yang akan ganti baju. Nah, Tivo menjawabi dia akan menunggu di perahu. Namun saat Tivo balik badan dan melihat banyak sekali singa, akhirnya dia memilih ikut masuk ke dalam rumah Hank. Namun Lur, Tivo semakin panik karena ternyata di dalam rumah singanya lebih banyak.
Sebelum ganti baju, Hank menyuruh para singanya untuk keluar karena sebentar lagi keluarga Hank akan datang. Nah, kalau yang ini nih namanya Gary. Aleman banget ya, Lur. Setelah para singa itu keluar, di dalam rumah Tivo membantu Hank untuk menyapu lantai. Sementara kini Hank sedang asik mandi bersama para singanya. Singkatnya, mereka mulai melakukan perjalanan dengan perahunya untuk menjemput keluarga Hank. Dan seperti yang kita lihat, entah Hank terlalu dicintai para hewan liar atau gimana, dia yang akan pergi diikuti oleh 2 harimau. Namun beberapa saat kemudian perahu Tivo menabrak sebuah kayu hingga membuat si perahu miring dan akhirnya tenggelam. Ternyata keluarga Hank yang menaiki bis sebentar lagi akan sampai ke tempat tujuan. Setelah turun dari bis, mereka mulai jalan kaki untuk menuju rumah Hank. Ketika sampai, mereka mulai mencari Hank di setiap sudut rumah. Vivi kemudian menyuruh anaknya untuk membuka setiap jendela rumah. Namun tak lama kemudian Vivi dan Jerry mendengar suara. Dan setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah suara para singa yang sedang mukbang daging zebra liar. Saat mereka akan menutup pintu rumah, seekor singa tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah disusul dengan singa-singa yang lain. Karena mendengar suara berisik, John yang membuka kamar dibuat kaget ketika melihat singa ada di depan kamarnya. Karena saking takutnya, Vivi, Jerry, dan Melanie akhirnya ngumpet di sebuah lemari. Melihat John tak bersama mereka, Vivi menyuruh Jerry untuk mencari keberadaan John. Setelah John berhasil ketemu, Jerry kemudian mengajaknya untuk bergabung bersama ibu mereka. Tak sengaja mereka kembali terpencar. Terlihat John yang dikejar para singa sedang bersembunyi di dalam sebuah lemari besi. Sementara Jerry terlihat kini tengah bersembunyi di dalam lemari makanan. Singkatnya, Vivi dan ketiga anaknya telah kembali berkumpul. Dan saat mereka baru sedikit lega, para kucing-kucing besar itu kembali datang. Scene ini cukup mendebarkan hati Mbak Yani, terlebih saat melihat baju Vivi tersangkut pintu. Karena bingung harus bagaimana lagi, akhirnya Jerry bersiap akan menembak siapapun singa yang mendekati keluarganya. Nah, namun saat dia sudah siap akan menembak, Jerry melihat sendiri Robbie si singa yang paling berkuasa sedang berusaha untuk melerai para hewan lainnya yang sedang saling berkelahi. Karena hal tersebut, akhirnya Jerry pun tak jadi menembak Robbie dan 4 orang itu pun bisa selamat dari kejaran singa. Di tempat lain, karena perahunya tenggelam, akhirnya Tivo mencoba datang ke suatu suku untuk meminjam sebuah sepeda. Tivo berkata kepada orang suku bahwa dia dan temannya sedang membawa 2 ekor harimau. Sontak orang-orang yang mengetahui itu pun langsung lari terbirit-birit dan segera mengamankan hewan peliharaannya. Dan di waktu yang sama juga terlihat orang-orang yang tadi ke rumah Hank sekarang sedang dimarahi oleh kepala desa di sana karena telah mengancam Hank. Sementara Hank dan Tivo kini sedang mengendari sepeda menuju ke bandara. Namun di suatu tempat, Tivo yang takut akan dimangsa harimau Hank memilih untuk naik ke atas pohon saja. Dan akhirnya Hank pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat keluarga Hank sedang stres karena kini mereka dikepung oleh ratusan hewan buas. Di sana Melanie juga berasumsi bahwa ayahnya pasti telah mati karena dimakan oleh kucing-kucing besar itu. Next, Hank yang tiba di bandara bertanya kepada salah satu orang di sana tentang keluarganya. Kemudian orang itu menjawab bahwa tadi siang dia melihat keluarga Hank pergi menaiki bis. Mengetahui hal tersebut, Hank akhirnya meminjam mobil milik orang di sana. And setelah menjemput Tivo dan 2 harimaunya, no basa-basi, Hank pun langsung gas banter ke rumah. Namun sayang, saat mereka sampai di jalan yang rokel, itu mobil menabrak sebuah batu yang menyebabkan ban mobil jadi kempes.
Di pagi itu, kucing-kucing besar Hank yang mulai gabut terlihat sedang bermain dengan beberapa barang yang keluarga Hank bawa. Karena tak ingin terus di situ, akhirnya Vivi dan ketiga anaknya pun memilih kabur menggunakan sampan. Mereka berempat saling bekerja sama untuk mengayuh secepat mungkin. Namun saat di tepi rawa, beberapa Hank disusul kucing-kucing besar lainnya mulai menjaili mereka. Singkatnya, mereka yang terbebas dari jailan para kucing Hank kini mulai dijaili lagi oleh para gajah liar. Karena bingung mau kemana lagi, keluarga Hank ujung-ujungnya memilih untuk kembali ke rumah. Kembali ke Hank, dia yang mobil pinjamannya kempes akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Sementara Tivo disuruh untuk menjaga 2 harimaunya. Di rumah, John yang sudah tak ingin lagi berada di sini akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan kebedasaan dengan menaiki motor. Namun John gagal dan malah tercebur ke dalam rawa. Di dalam rumah, Melanie tiba-tiba dicengkram oleh seekor singa. Vivi pun mencoba menolong dengan menarik ekor si singa. Namun yang ada hewan tersebut malah marah kepadanya. John dan Jerry kemudian datang menolong Melanie. Namun beberapa saat kemudian datang kucing-kucing besar lain mengejar mereka. Satu persatu keluarga Hank terjatuh ke rawa karena ulah para hewan buas tersebut. Sebelum endingnya jatuh, Melanie dan John terlihat masuk ke dalam gentong agar tak dikejar si singa. Apesnya John masuk ke dalam gentong yang berisi air, sehingga gentong itu pun akhirnya dibuat minum oleh beberapa singa. Setelah kenyang minum, satu persatu gentong yang berisi Melanie dan John mulai digelindingkan ke rawa. Singkatnya, setelah berhasil lari dari kejaran para hewan buas, mereka yang kelelahan pun memilih tidur. Tapi mereka yang lupa menutup pintu akhirnya membuat para kucing-kucing besar itu juga ikut masuk dan tidur bersama mereka. Saat bangun, mereka dibuat terkejut ketika melihat para hewan-hewan buas itu ada di sana. Akhirnya lama-kelamaan 4 orang itu pun mulai menyadari bahwa para kucing-kucing besar tersebut sebetulnya tak ingin menyakiti mereka. Setelah dilihat-lihat, hewan-hewan itu terkesan jinak dan manja. Karena ketakutannya sudah lumayan hilang, akhirnya 4 orang itu pun mulai mengelus-ngelus para hewan di sana. Di tengah hutan savana, 2 orang yang kemarin sempat bertamu ke rumah Hank terlihat kini sedang berburu. Salah satu dari mereka berhasil menembak Donnie singa Hank. Dan beberapa saat kemudian, Hank yang melihat Donnie sekarat pun langsung menangis. Nah, sementara 2 pemburu itu kini mulai melepaskan tembakannya ke singa-singa Hank yang lain. Satu persatu hewan Hank mulai terguling dari atas bukit karena tertembak. Kemudian salah satu harimau yang menemani perjalanan Hank dari kemarin juga berhasil tertembak oleh 2 pemburu tadi. Jancuk! Untungnya Togar singa Hank melihat kelakuan 2 pemburu liar tersebut. Dan no basa-basi lagi, singa ganas itu pun langsung menerkam mereka. Hank datang di waktu yang tepat. Dia berusaha menghentikan Togar yang sedang memangsa manusia. Namun usahanya tak berhasil karena singa tersebut sedang marah besar. Togar yang dikejar Hank pergi ke rumah. Di halaman rumah, Togar pun langsung diserang oleh Robbie karena dia tahu temannya ini telah memangsa manusia. Hank kemudian datang. Dia pun langsung menemui anak-anaknya yang sedang ketakutan karena melihat 2 singa yang berkelahi. Hank juga mendatangi istrinya yang tertindih seekor singa tepat setelah Robbie dan Togar berdamai. Vivi dan ketiga anaknya pun akhirnya bisa tersenyum lepas karena mereka telah bertemu kembali dengan Hank. Di sana Hank juga mengenalkan Tivo kepada keluarganya.
Vivi dan anaknya lalu memutuskan untuk tinggal di sini lebih lama lagi dengan alasan ingin lebih dekat dengan si ayah dan kucing-kucing besar itu. Akhir scene terlihat keluarga Hank sedang bermain dengan para kucing besar Hank di halaman rumah. Dan film pun selesai. Wah, menurut Mbak Yani sih ya, Roar berhak mendapatkan ratusan jempol untuk pesan perlindungannya terhadap satwa liar yang menjadi poin utama di film ini. Pesan jelas yang dapat Mbak Yani ambil adalah melestarikan hewan buas bukan untuk memburunya. Understand tuh? Ada yang mau nambahin gak Lur? Tulis di kolom komentar ya. Yowes, Mbak Yani lanjut rebahan dulu, bye and see you!